Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran fikih kelas 10. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana konsep fikih itu sendiri, kemudian sedikit pengertian dari fikih itu yang bagaimana. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana tentang periode daripada sejarah ilmu fikih itu sendiri. Kita ketahui bahwa ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang bagaimana unsur-unsur dalam beribadah kemarin, kemudian dalam muamalah, kemudian ada munakahah, kemudian ada jinayah yang sudah kita bahas kemarin. Nah, dalam periode ilmu fikih itu sendiri sebetulnya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama disebut dengan periode di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa ini, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu fikih ini belum terlalu berkembang. Karena apa? Karena masih berpatokan kepada dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis yang sudah dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di periode Rasulullah ini ada dua, di periode Mekah dan di periode Madinah. Akan tetapi di periode Mekah ini, karena Rasulullah itu fokus dakwahnya di Mekah itu hanya seputar akidah, bagaimana meyakinkan umat-umat kaum kafir Quraisy pada waktu itu untuk memeluk Islam sebanyak-banyaknya, maka di Mekah pada waktu itu beliau belum terlalu fokus pada masalah fikih. Namun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun, beliau sudah mulai mengamalkan dan mengajarkan ilmu fikih itu kepada para sahabat. Itu di periode yang pertama disebut dengan periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian periode yang berikutnya yaitu di periode sahabat. Nah, periode sahabat ini bermula dari mana? Periode sahabat ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah wafat. Kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai di masanya Bani Umayyah. Nah, di periode sahabat ini ilmu fikih sudah lumayan berkembang. Karena apa? Dulu ketika para sahabat itu mengalami suatu masalah tentang fikih, permasalahan tentang fikih, hukum-hukum fikih, maka para sahabat ini langsung bertanya kepada Rasulullah. Nah, oleh Rasulullah kemudian dijelaskan, oh ini loh hukumnya seperti ini, hukum fikihnya ini seperti ini. Maka oleh para sahabat kemudian teringat, dicatat oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, maka para sahabat itu sudah mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, daripada pembahasan kita yang tadi tentang sejarah daripada ilmu fikih itu sendiri, yang ketiga itu adalah periode tatwin. Apa itu periode tatwin? Periode tatwin itu adalah periode di mana setelah periode para sahabat. Ketika para sahabat itu sudah meninggal atau sudah wafat, maka periode ini masuk turun di periode tatwin. Periode tatwin ini muncul di masanya Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu kekuasaan Khalifah Islam setelah Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah inilah kemudian Islam mengalami puncak kejayaan. Salah satunya mengenai ilmu fikih. Banyak bermunculan para imam madhab. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya ulama mujtahidin. Siapa itu ulama mujtahidin? Ulama mujtahidin itu adalah ulama yang mereka itu memberikan fatwa, beristihad, menentukan sebuah hukum, terutama dalam hukum fikih. Nah, di masa tatwin inilah muncul ulama-ulama fikih yang terkenal. Ada 4 ulama fikih yang terkenal, yaitu dari mulai Imam Abu Hanifah sebagai pencetus madhab, kemudian ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat ulama inilah kemudian yang melatar belakangi munculnya
ulama-ulama fikih yang lain yang kemudian mereka beristihad untuk menentukan hukum sebuah hukum fikih. Kemudian yang terakhir, di periode ini disebut dengan periode taklid. Apa itu periode taklid? Setelah masa keemasan tadi dimulai dari masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, kemudian masa tadwin. Nah, di periode yang keempat ini disebut dengan periode taklid. Taklid ini artinya mengikuti syariat-syariat atau dalil yang sudah ada. Jadi, di periode taklid ini, para ulama sudah tidak lagi beristihad menentukan sebuah hukum, sudah enggak. Akan tetapi para ulama sudah menerima hukum fikih itu secara jadi sesuai dengan periode-periode yang sebelumnya. Seperti kemarin makanan jadi, sudah taklid itu makanan jadi, kita ngikut saja. Oh, hukumnya pernikahan itu seperti ini. Oh, hukum minum khamr itu haram. Ya sudah, seperti itu. Oh, hukum berzina itu haram. Ya sudah itu. Jadi sudah matang. Itu disebut dengan taklid, ngikut ketentuan syariat atau hukum yang sudah ada. Itu seputar sejarah daripada ilmu fikih itu sendiri. Nah, selain ilmu fikih, kajian-kajian yang kita bahas ini, fikih itu mengatur sebetulnya tentang ibadah. Itu yang penting sebetulnya. Seorang beribadah itu pasti akan diatur, akan dituntut oleh yang namanya fikih. Orang yang tidak paham fikih, maka ibadahnya sia-sia. Orang mau sholat, tapi dia nggak paham ilmu fikih, ya akhirnya dia batal sholatnya, kentut sholatnya, atau menyentuh wanita lainnya bukan muhrim, dia nggak tahu, kemudian dia sholat, maka sholatnya akan sia-sia dan lain sebagainya. Itu contoh. Maka di sini ibadah itu penting dan didasari dengan fikih yang benar. Nah, sekarang kita masuk di bab yang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa itu artinya abada ya'budu, yang artinya adalah bahwa ibadah itu tunduk, taat, kemudian hina dan pengabdian. Itu yang disebut dengan ibadah. Secara istilah bahwa ibadah itu apa? Perbuatan, pekerjaan manusia, seorang mukallaf, seorang muslim, yang itu tujuannya untuk mendapatkan ridho, tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu nggak hanya sholat, nggak hanya zakat, nggak hanya puasa, nggak hanya haji, tapi seluruh perbuatan umat muslim yang itu bernilai pahala, maka itu disebut dengan ibadah. Nah, kemudian dari sini dikelompokkan secara garis besar, ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, kemudian ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah yang ketentuannya sudah ditentukan oleh syariat, sudah diatur betul oleh syariat. Itu namanya ibadah mahdhah. Kita hanya terima beres. Sholat sudah diatur, puasa sudah diatur oleh syariat, zakat, haji itu juga sudah diatur. Jadi kita tinggal melaksanakan. Itu namanya ibadah mahdhah. Nah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya belum diatur atau tidak ditentukan oleh syariat. Terserah kita. Contohnya, kita mau menolong orang, itu tidak ada aturan. Oh, menolongnya harus sekian persen, itu enggak. Oh, menolongnya harus kepada sesama, enggak. Jadi terserah kita. Jadi kita mau menolong orang lain dengan keikhlasan kita, membantu orang lain dengan keikhlasan kita, silakan. Atau kita bersedekah, silakan. Tidak ada aturan dalam syariat itu, oh sedekah harus 100.000, tidak ada. Oh sedekah harus 1 juta, enggak ada. Sedekah itu tergantung kita. Kita mau sedekah 1.000, 100, 1 juta, 10 juta, bahkan lebih, silakan. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah ada dua. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan tata cara pelaksanaannya. Tapi yang kedua, ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak diatur atau belum ditentukan cara pelaksanaannya.
Kemudian secara terperinci lagi bahwa ibadah itu dalam pelaksanaannya itu ada 3. Ada yang disebut dengan ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah. Jasmani itu artinya anggota tubuh, anggota badan. Ruhaniyah itu artinya hati. Ada ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah. Apa itu ibadah jasmaniyah ruhaniyah? Yaitu ibadah yang melibatkan fisik dan juga hati. Contoh, sholat, puasa. 2 ibadah ini melibatkan fisik, ya juga melibatkan hati dalam artian niat. Orang sholat, anggota tubuhnya gerak. Orang puasa, ya kan, anggota tubuhnya juga gerak. Dia mau menahan segala yang membatalkan puasa. Dan rohaniyahnya, yaitu niatnya juga diniatkan. Oh, saya niat sholat. Oh, saya niat puasa Ramadan. Oh, saya niat puasa sunnah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ibadah jasmaniyah dan ibadah ruhaniyah. Kemudian yang kedua ada lagi ibadah yang disebut dengan ibadah ruhaniyah dan ibadah maliyah. Ruhaniyah tadi adalah ibadah yang berhubungan dengan hati, maliyah itu berhubungan dengan harta. Nah, ibadah ruhaniyah dan maliyah itu adalah ibadah yang berhubungan dengan hati dan harta. Contohnya apa? Zakat, sedekah. Jadi selain kita niat untuk memberikan zakat, memberikan sedekah, tapi juga dengan harta yang kita miliki, maka itu disebut dengan ibadah yang disebut dengan ibadah rohaniyah dan ibadah maliyah. Kemudian yang terakhir itu gabungan antara ibadah jasmaniyah, ruhaniyah dan maliyah. Jasmaninya iya, anggota tubuhnya iya, kemudian niatnya iya, dan dengan amalnya, dengan hartanya juga iya. Apa contohnya? Contohnya adalah haji, umroh. Itu melibatkan seluruh anggota tubuh, melibatkan seluruh komponen. Anggota tubuh iya, niat iya, punya harta iya, biaya iya. Itu namanya ibadah. Ketiganya ibadah jasmaniyah, ibadah rohaniyah, dan ibadah maliyah. Itu. Kemudian yang terakhir sekarang, apa tujuan? Tujuan daripada kita itu beribadah. Bahwa tujuan kita beribadah itu adalah yang pertama untuk mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Seorang yang dia niat beribadah kepada Allah, niatnya itu karena Allah, maka pasti hatinya akan suci. Dengan dia memperbanyak ibadah, maka insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya maksiat. Sedikit sekali dia melakukan maksiat. Karena apa? Tujuannya tadi, tujuannya adalah untuk mensucikan diri. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia beribadah kepada Allah, dengan dia sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, tujuan akhirnya apa? Supaya dia dekat, dikasihi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dasar yang kita ambil adalah oleh para ulama disebutkan apa dasar daripada perintah ibadah itu. Di Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beri jelas tujuan daripada seseorang diperintahkan, diciptakan oleh Allah, dan manusia ataupun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Tugas kalian adalah sekali ini kalian rangkum, kalian tulis materi yang sudah saya sampaikan sesingkat-singkatnya sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan tadi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.